Bagaimana jika seorang jenderal datang ke kantor polisi untuk menghajar seorang oknum polisi yang menilang adiknya tanpa sebab? Mari kita simak ceritanya. Langkah kaki Jenderal Kopassus, Ardan Prasetya, menggema keras di lorong utama kantor polisi sektor kota. Setiap ketukan sepatunya seperti palu godam yang menghantam lantai keramik, membawa serta aura tekanan yang tak kasat mata. Seragam lorengnya terawat rapi, dengan baret merah khas Kopassus yang melingkar gagah di kepalanya. 3 bintang di bahunya bersinar mencolok, menandakan pangkat Letnan Jenderal, posisi yang tidak sembarang orang bisa raih. Para petugas yang tengah bersenda gurau di pojok ruangan mendadak membisu. Beberapa bahkan menegakkan badan, kaget melihat kehadiran perwira tinggi itu secara mendadak. Tidak ada yang berani berbicara, bahkan untuk sekadar menyapa. Suasana kantor berubah seketika. Hawa dingin terasa mengalir perlahan, menyelimuti setiap sudut ruangan dengan ketegangan. Beberapa personel secara refleks membetulkan posisi duduk dan merapikan kancing baju, seperti anak sekolah yang baru saja kedatangan kepala sekolah mereka. Aura Ardan tak perlu banyak gerak. Cukup tatapannya saja sudah membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Dengan langkah mantap dan dada tegap, Ardan langsung menuju meja resepsionis tanpa menghiraukan bisik-bisik dan lirikan petugas di sekitarnya. Di balik meja, seorang anggota polisi muda yang bertugas piket mendongak. Seketika tubuhnya menegang begitu melihat lambang Kopassus dan nama Ardan Prasetya tertera di papan nama dada kanan. Sorot mata sang jenderal tajam, setajam bilah bayonet yang siap menyayat siapapun yang mencoba mempermainkan keadilan. "Saya mencari kendaraan milik adik saya," ucap Ardan dengan nada berat yang tidak bisa ditawar. "Dirazia 2 hari lalu di depan kampus. Mana barang buktinya?" Suaranya tidak keras, tapi cukup dalam untuk menghentikan segala percakapan yang masih tersisa di ruang lobi. Nada tenangnya justru lebih menakutkan daripada teriakan. Setiap kata keluar seperti peluru, penuh tekanan, dan menyimpan kemarahan terpendam yang belum meledak. Petugas piket menelan ludah keras-keras. Pandangan mereka bertemu sesaat, dan si petugas sadar, dia tidak sedang berhadapan dengan orang sembarang. Petugas piket itu tampak gugup, seperti seekor anak kambing yang baru saja melihat singa di hadapannya. Tangannya bergetar saat meraih interkom. Matanya masih terpaku pada sosok besar yang berdiri tegap di depannya. "Iya, Pak. Sebentar." Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia buru-buru menekan tombol interkom dan memanggil petugas yang menangani bagian razia. Setelah itu, ia berdiri dan memberi hormat seadanya, berharap itu bisa sedikit meredam ketegangan. Sementara itu, beberapa personel polisi lain mulai berdatangan, pura-pura lewat atau membereskan berkas hanya untuk mengintip dari jauh. Mereka penasaran, tapi juga khawatir. Tidak setiap hari mereka melihat seorang Jenderal Kopassus datang langsung ke kantor polisi, apalagi dengan raut wajah sekeras batu karang. Seolah semua orang tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ketegangan di udara makin terasa. Napas para petugas terdengar lebih berat, dan waktu seolah melambat, menunggu siapa yang akan masuk dari pintu ruang dalam. Tak lama berselang, dari pintu ruangan sebelah kanan, muncullah sosok polisi berpakaian dinas lengkap. Badannya kekar, langkahnya santai, dan wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri yang nyaris arogan. Rambutnya disisir seadanya, dagunya penuh bercak hitam karena belum bercukur sempurna. Di tangan kirinya tergenggam map lusuh, kemungkinan besar berisi laporan yang tidak pernah selesai ditulis. Ia menghampiri meja dengan gaya seperti seorang bos kecil yang terbiasa menyelesaikan urusan lewat cara cepat. Begitu melihat sosok Jenderal Ardan, bukannya hormat atau menunjukkan respek, ia malah menyeringai, menatap sang jenderal dari atas ke bawah. "Saya yang razia. Motornya masih di belakang, ada yang bisa dibantu?" tanyanya, nada suaranya datar dan sinis, seolah tak peduli siapa yang ada di hadapannya. Beberapa polisi di belakangnya saling berpandangan, bingung. Apakah polisi ini tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi, atau memang sengaja cari masalah? Ardan tidak langsung menjawab, ia menatap lurus ke mata polisi itu. Tatapan khas prajurit yang terlatih membaca niat musuh bahkan dari sorot mata. Tak ada rasa takut atau gentar dari wajahnya. Hanya kesabaran yang mulai menitis. "Saya tanya," ucapnya pelan namun menekan. "Apa pelanggaran adik saya? Dia tidak menerobos lampu merah, tidak ngebut dan parkir di area kampus. Kau tahan kendaraannya tanpa surat, tanpa alasan hukum. Kenapa?" Suaranya mengandung nada interogatif militer yang tak bisa dianggap enteng. Polisi itu sempat berkedip, terdiam sepersekian detik, tapi tetap memasang ekspresi angkuhnya. Ia tidak menjawab langsung, justru membuka map lusuh itu dan pura-pura membaca sesuatu, meski jelas tidak ada yang ditulis di sana. Sementara itu, Ardan berdiri tak bergerak, seperti batu karang di tengah badai,
Semua orang yang menyaksikan tahu, ketegangan sudah mencapai titik kritis. Butuh satu kalimat salah saja untuk mengubah kantor polisi itu menjadi arena ledakan kemarahan seorang jenderal tempur. Polisi itu hanya tertawa pelan. Senyum sinis mengembang di wajahnya saat ia menyilangkan tangan di dada. Menatap Ardan dari atas ke bawah. Kalau mau balik motornya, ya tinggal bayar. 2 juta. Hitung saja sebagai biaya administrasi. Katanya santai, seolah sedang menawarkan harga barang di pasar malam, bukan di kantor hukum negara. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam intonasinya, justru terdengar terbiasa. Seperti itulah ritme sehari-hari yang mungkin sudah berjalan bertahun-tahun di tempat itu. Menahan barang, memeras diam-diam, mengatasnamakan prosedur, dan berlindung di balik seragam coklat tua. Kalimat itu dilontarkan dengan nada enteng, disertai gerakan tangan seperti ingin mempercepat urusan. Beberapa petugas yang berada di sudut ruangan tampak saling melirik, tidak ada yang berani menyela. Walau jelas-jelas mereka tahu praktik ini melanggar hukum. Di bawah langit-langit yang dingin, atmosfer di dalam kantor justru mulai menghangat, memanas, oleh aroma konflik yang sebentar lagi akan meledak. Jenderal Ardan tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, wajahnya tetap datar, namun matanya perlahan menyipit. Tatapannya menyapu pelan ke arah polisi itu, seolah sedang menimbang apakah orang ini masih pantas untuk diberi peringatan atau langsung dijatuhkan. Dengan gerakan tenang namun penuh makna, Ardan memiringkan kepala, menatap langsung ke bola mata petugas tersebut. "Kau tahu kau sedang bicara dengan siapa?" Ucapnya dengan nada nyaris berbisik. Namun justru itulah yang membuat setiap kata terdengar seperti dentuman. Ia tidak perlu berteriak. Tidak perlu mengancam. Sosoknya saja sudah cukup untuk menanam rasa takut di dada mereka. Yang tahu apa arti 3 bintang di pundak dan sejarah di balik baret merah itu. Wibawanya bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari reputasi. Dari puluhan operasi senyap yang tak tercatat. Dari jejak langkah yang selalu meninggalkan bekas pada lawan-lawannya. Tapi polisi itu tampaknya terlalu sombong untuk peka. Alih-alih takut atau mengalah, polisi itu justru semakin mendekat. Ia memajukan tubuhnya, memperkecil jarak dengan Ardan hingga hanya berjarak setengah lengan. Tatapannya kini penuh tantangan, seperti seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya sedang bermain-main dengan singa yang sedang tidur. "Jenderal?" Katanya dengan nada mengejek. "Pangkat tinggi? Di sini semua sama, Pak. Mau kamu tentara, mau kamu rakyat biasa, kalau nggak bayar, ya barang nggak keluar." Ucapan itu diiringi dengan satu gerakan kecil yang memancing. Sentilan jari ke papan nama di dada Ardan. Sebuah gestur yang meremehkan, kasar, dan sangat pribadi. Tidak hanya melanggar sopan santun, tapi juga seperti menantang kehormatan seseorang. Beberapa polisi lain yang melihat adegan itu langsung tertahan napasnya. Tak ada lagi gurauan, tak ada lagi suara ketikan komputer. Waktu seperti berhenti di ruangan itu. Semua mata kini tertuju ke titik yang sama, kedua sosok yang berdiri di tengah pusaran ketegangan yang hampir mencapai puncaknya. Seketika, suasana kantor berubah drastis. Sejumlah polisi yang semula sibuk di meja mereka mendadak diam membatu. Telepon yang sebelumnya berdering dibiarkan saja, gelas kopi diletakkan perlahan, dan pandangan mata mereka secara otomatis terpaku pada 2 pria yang berdiri saling berhadapan di tengah ruangan. Napas mereka tertahan, seperti menunggu ledakan yang sudah pasti akan terjadi, hanya belum tahu kapan detiknya. Ardan sendiri masih tidak bergerak. Matanya kini fokus, wajahnya berubah menjadi lebih dingin, seperti mata prajurit yang sedang mengunci target dalam latihan tempur. Ia tak berkata sepatah pun. Diamnya adalah badai yang menahan diri. Tapi di dalam pikirannya, ia sudah menimbang, menilai, dan bersiap mengambil tindakan. Ia tahu, ada batas yang tidak boleh dilewati, dan pria di depannya baru saja berdiri terlalu dekat dengan batas itu. Detik demi detik berjalan lambat, seolah dunia memberi kesempatan terakhir bagi polisi itu untuk menarik kembali ucapannya, tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Polisi itu menyeringai, seolah belum cukup puas mempermalukan seseorang yang seharusnya ia hormati. Tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya dan mendorong dada Ardan dengan satu telapak penuh. Dorongan itu tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk menyalakan bara dalam dada seorang veteran tempur. "Kalau nggak suka, sana keluar. Ini kantor polisi, bukan markas tentara loh," teriaknya lantang, suaranya menggema dan memecah hening. Beberapa orang langsung bergidik, merasa ngeri. Sadar bahwa batas yang tak seharusnya dilewati, kini sudah terinjak. Tak ada lagi ruang maaf,
Tak ada lagi kesempatan kedua. Mereka tahu, hanya butuh 1 detik setelah ini, dan kantor polisi ini akan berubah menjadi medan tempur kehormatan. Wajah Ardan tetap datar, tapi rahamnya kini mengeras, dan otot-otot di lengan kanannya mulai mengencang. Diamnya bukan tanda takut, diamnya adalah aba-aba akhir. Karena bagi seorang Jenderal Kopassus, ketika ucapan tak lagi didengar, tindakanlah yang akan bicara. Tubuh Jenderal Ardan bergerak secepat kilat. Bahkan sebelum siapapun di ruangan itu sempat memproses apa yang sedang terjadi. Pukulan tangan kanannya menghantam rahang si polisi dengan presisi yang nyaris sempurna. Sudut, kekuatan, dan momentum dihitung seperti algoritma tempur. Suara benturan keras antara tulang dan tulang terdengar seperti cambuk di udara yang hening. Kepala polisi itu terpental ke samping, menghantam sudut meja kayu yang langsung goyah. Dentuman itu disusul suara kursi jatuh dan napas tercekat para saksi. Semua mata membelalak, tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Tidak ada peringatan, tidak ada kompromi. Hanya satu gerakan tajam, bersih, dan tegas. Ruangan yang semula ramai kini mendadak sunyi seperti kuburan. Para polisi lain membeku, tak ada yang berani bicara atau bergerak. Mereka tahu, jenderal yang sedang berdiri di hadapan mereka bukan sosok biasa. Dan ia baru saja mengaktifkan naluri bertarungnya. Polisi itu jatuh terguling di lantai, menabrak bangku plastik yang hancur berderak di bawah berat tubuhnya. Ia mengerang, memegang sisi wajahnya yang mulai membengkak. Tapi Ardan tidak berhenti. Dengan satu tangan, ia mencengkeram kerah seragam polisi itu seperti menarik boneka lusuh. Dan dengan kekuatan penuh, menyeret tubuhnya ke tengah ruangan. Debu dan kertas beterbangan. Saat sepatu bot Ardan menyeretnya melewati lantai yang dingin. Lalu, tanpa ragu, Ardan mengayunkan tubuh polisi itu ke arah dinding. Suara tubuh menghantam beton keras terdengar menggetarkan. Polisi itu terpental dan jatuh seperti karung beras yang dilempar dari truk. Semua orang yang melihat kejadian itu menahan napas. Ini bukan sekedar aksi kekerasan. Ini adalah bentuk hukuman, simbol bahwa kehormatan tak bisa dibeli dengan uang, apalagi diinjak-injak oleh aparat busuk. Dalam sekejap, Jenderal Ardan mengubah kantor polisi menjadi ruang disiplin militer. Dengan napas teratur dan wajah yang tak berubah ekspresi, Ardan berjalan mendekat, lalu berjongkok di samping polisi yang terkapar itu. Ia menarik tubuh si polisi ke posisi duduk, hanya untuk menatap matanya yang mulai kabur oleh sakit dan malu. "Kau pikir seragam itu tameng untuk memeras rakyat?" gumam Ardan. Suaranya rendah, tapi menggelegar di telinga semua orang yang mendengar. Sebelum pria itu sempat menjawab atau mengelak, lutut Ardan menghantam tepat di bagian dada. Hentakan itu cukup kuat untuk membuat polisi itu batuk keras. Tubuhnya melengkung karena kesakitan. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan nafasnya mulai tersengal. Tapi Ardan tetap diam. Baginya, ini bukan sekedar balas dendam atas arogansi, tapi bentuk koreksi atas kehancuran moral di dalam institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Ia tidak menggunakan senjata. Ia menggunakan rasa malu dan rasa sakit untuk membuka mata. Beberapa petugas di sekitar sempat menggenggam senjata atau bergerak refleks saat melihat aksi itu. Tapi gerakan mereka langsung berhenti saat tatapan Ardan menyapu ruangan. Sinar mata jenderal itu tajam dan dingin seperti belati yang sudah berlumur darah. Tidak ada kata, hanya pandangan yang menyampaikan pesan. "Langkahkan kakimu, dan kau akan bernasib sama." Petugas-petugas itu langsung menunduk, berpura-pura menata dokumen atau mengecek radio. Padahal tangan mereka gemetar. Tak seorang pun ingin menjadi sasaran berikutnya. Mereka tahu reputasi Ardan di medan tempur. Dia bukan tipe komandan yang hanya bicara. Dia bertindak. Dia menghukum. Dan ketika dia marah, tak ada yang bisa menghentikannya kecuali dirinya sendiri. Bahkan suara AC pun kini terdengar seperti gemuruh di tengah ketegangan yang menyesakkan. Satu-satunya hal yang mereka harapkan sekarang adalah keajaiban. Seseorang yang bisa menenangkan badai ini sebelum semuanya hancur. Kapolsek muncul tergesa dari ruang dalam. Wajahnya pucat saat mendapati pemandangan di hadapannya. Seorang anak buahnya tergeletak dengan darah mengalir dari hidung, mulut, dan pelipis. Sementara Jenderal Ardan berdiri di atasnya seperti dewa penghukum. "Pak Jenderal, mohon hentikan ini. Kita bisa selesaikan secara internal. Saya mohon." Ucapnya tergagap, tangannya terangkat sebagai tanda menyerah. Suaranya nyaris pecah, penuh ketakutan. Kapolsek itu tahu kalau ia terlambat beberapa detik lagi, mungkin anak buahnya tak hanya luka, tapi bisa cacat seumur hidup. Ia melangkah pelan,
mencoba mendekat tanpa memancing amarah lebih jauh. Tapi sorot mata Ardan membuatnya terhenti setengah jalan. Ini akibat kalian biarkan tikus merajalela di rumah sendiri, gumam Ardan, setengah pada dirinya sendiri, setengah sebagai tamparan pada sang kapolsek. Kantor itu kini tak lagi tampak seperti institusi penegak hukum, tapi seperti ruang pengadilan militer dadakan, dan Ardan adalah hakimnya. Ardan menoleh perlahan. Matanya menusuk seperti belati yang tajam. Suaranya rendah, namun getarnya menggetarkan dinding-dinding kantor polisi itu. Internal kalian busuk, katanya dingin. Kalau tidak ada yang bersih di dalam, maka seseorang dari luar harus masuk dan bersihkan. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis yang baru dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Tak ada satupun petugas yang berani menyangkalnya. Tidak ada bantahan, karena semua tahu itu kenyataan. Kata-katanya bukan retorika kosong, tapi peringatan bahwa sistem yang mereka pertahankan telah rusak sejak lama. Ardan bukan hanya menghajar satu oknum. Dia menamparan seluruh budaya korup yang telah mendarah daging. Dan saat dia berkata bahwa pembersihan itu akan datang dari luar, semua orang di ruangan itu sadar. Mereka baru saja dikunjungi bukan oleh tamu, tapi oleh pengadil yang tak butuh pengadilan. Kapolsek segera bereaksi, seolah sadar bahwa situasi ini sudah di luar kendalinya. Ia melirik cepat ke arah anggota-anggotanya yang masih berdiri kaku. Cepat, ambil motornya, lengkapkan surat-suratnya, dan amankan polisi yang kadi. Segera! Suaranya tinggi, penuh kepanikan. Tak lagi menyimpan wibawa. Perintah itu dijalankan dengan tergesa. Beberapa polisi langsung berlari ke belakang untuk mengambil motor. Sementara dua lainnya mengangkat polisi yang dihajar Ardan, membawanya keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Tak ada yang berani bertanya atau melawan. Semua hanya ingin badai cepat berlalu. Di benak mereka bukan hanya ketakutan terhadap Ardan, tapi rasa malu karena diam terlalu lama membiarkan kebusukan tumbuh di dalam markas mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, Kapolsek terlihat seperti seorang komandan yang kalah perang. Menyaksikan pasukannya dihantam kenyataan. Setelah motor dan dokumen diserahkan, Ardan berdiri sejenak di tengah ruangan. Ia menatap satu persatu wajah yang memandang ke arahnya. Mata-mata yang penuh ketegangan, rasa bersalah dan ketakutan. Ini bukan tentang motor, ucapnya tegas. Ini tentang harga diri. Tentang hukum yang kalian rusak dengan tangan kalian sendiri. Kalau kalian masih bermain kotor, kalau kalian pikir rakyat akan terus diam, maka jangan kaget saat ada yang datang dan menebas akar busuk itu sampai ke dalam. Kalimat itu menggema seperti dentang lonceng kematian, mengisi setiap celah ruangan. Beberapa petugas menunduk, tak sanggup menahan pandangan mata Ardan. Ia telah menampar wajah institusi ini dengan kenyataan pahit. Tak perlu senjata, tak perlu pengadilan, cukup kejujuran, kemarahan, dan keberanian seorang prajurit untuk membongkar topeng kebohongan.